Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam pelajaran dasar-dasar mikrobiologi pada jurusan analisis pengujian laboratorium SMK Farmasi Majenang. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan dari dasar-dasar mikrobiologi. Lalu kemarin juga sudah kita membahas tentang alat-alat yang digunakan di dalam laboratorium mikrobiologi. Yang terakhir kalau tidak salah kita membahas tentang mikroskop ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembahasan mikroorganisme. Untuk pertemuan sekarang saya akan membahas tentang bakteri. Mungkin istilah bakteri ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya. Dan mungkin di pelajaran-pelajaran sebelumnya di SMP dulu di pelajaran IPA sudah dibahas juga tentang bakteri. Kalau kita mengacu ke dalam sistem klasifikasi makhluk hidup ya, bakteri ini sudah muncul pada sistem klasifikasi 4 kingdom ya. Dalam sistem klasifikasi 4 kingdom ini masuk ke kelompok Monera. Begitupun pada sistem klasifikasi 5 kingdom. Dan pada sistem klasifikasi 6 kingdom ya. Jadi bakteri ini dipecah menjadi dua, yaitu ada Eubacteria dan ada Archaebacteria ya. Jadi ada Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, apa sih bedanya antara Eubacteria dan Archaebacteria ya? Kalau Eubacteria ya, ini yang kita kenal saat sekarang, bakteri-bakteri yang kita kenal saat sekarang ya, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok bakteri sejati ya. Sedangkan Archaebacteria ya, Archaebacteria ini merupakan kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan istilah bakteri purba atau bakteri primitif. Jadi biasanya hanya masih terdapat dalam bentuk-bentuk fosil ya di dasar-dasar laut. Kalaupun masih ada ya, itu biasanya dia hidup di tempat-tempat yang ekstrim ya. Misalkan di kawah-kawah gunung berapi ya, dikenal dengan istilah bakteri termofilik ya. Lalu mungkin di dasar-dasar lautan ya, dikenal dengan istilah bakteri halofilik ya, halofilik jadi pencinta garam gitu ya. Jadi bakteri yang mendegradasi garam ya menjadi bahan-bahan organik gitu ya. Jadi nah, yang akan kita bahas di mikrobiologi yang mana ya? Yang dibahas di mikrobiologi yaitu dari kelompok Eubacteria ya, dari kelompok Eubacteria. Jadi kelompok Eubacteria ini sifatnya bersifat uniseluler ya. Archaebacteria pun sama sebenarnya, bersifat uniseluler ya. Ada dua kelompok dari Eubacteria ini sendiri ya, yaitu kelompok bakteri itu sendiri dan cyanobacteria atau alga hijau biru. Jadi kalau bakteri yang kita kenal bakteri saat sekarang ya, itu dia tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki pigmen ya. Sedangkan cyanobacteria ya, alga hijau biru ya, ini nanti akan memiliki kloroplas atau memiliki pigmen. Ya. Namun dari kelompok Eubacteria ini nanti kita lebih fokus ke kelompok bakterinya ya, ke kelompok bakterinya. Baik, kita langsung ke ciri-ciri umum bakteri ya. Ciri umum bakteri yang pertama ya tadi sudah saya sampaikan, uniseluler. Uni itu satu, tunggal ya, seluler, sel. Jadi bakteri ini tersusun tubuhnya ya, tersusun atas satu sel tunggal
ya. Jadi hanya satu sel tunggal. Kalau manusia, hewan, tumbuhan itu kan ratusan bahkan ribuan sel, ya. Sehingga tidak aneh ya, karena bakteri ini bersifat uniseluler atau bersel tunggal, ya ukurannya kecil ya, satu sel gitu ya, satu sel. Ukurannya kurang lebih hanya 0,5 sampai 10 μm ya. Sedangkan mata kita mungkin kemarin sudah saya sampaikan di pembahasan mikroskop ya, hanya bisa melihat benda dengan perbesaran 0,1 milimikron. Di 1 μm itu ya, 1 μm itu sama dengan 0,001 milimikron ya. Jadi 1 μm ya, itu 0,001 milimikron. Sehingga kalau 0,5 ya dikali 0,005 berarti 0,00005 milimikron, sehingga sangat sulit sekali untuk bisa dilihat oleh mata kita secara langsung ya. Lalu yang selanjutnya, bakteri ini bersifat prokariot atau prokariotik ya, ada yang istilahkan prokariot, ada yang istilahkan prokariotik. Jadi di dalam selnya ya, di dalam selnya dia tidak memiliki membran inti. Jadi kalau sel tumbuhan, sel hewan ya, itu di dalam selnya di situ ada dinding sel, ada sitoplasma, ada intinya. Nah, intinya itu dikelilingi oleh membran. Nah, kalau untuk bakteri karena dia bersifat prokariotik, jadi inti selnya itu tidak diselubungi oleh membran inti. Jadi seolah-olah ya itu menyatu dengan sitoplasma. Lalu yang selanjutnya, sifat dari atau ciri umum bakteri yang selanjutnya soliter. Dia ada yang sendiri-sendiri, ada juga yang berkelompok atau berkoloni. Ada juga yang bersimbiosis. Ya, bersimbiosis contohnya adalah bakteri Escherichia coli ya. Jadi bakteri yang berada di usus besar manusia, yaitu bersimbiosis dengan manusia ya. Lalu ada yang bersifat parasit. Yang bersifat parasit inilah yang dalam tanda kutip mungkin nanti akan menyebabkan beberapa penyakit, baik itu pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. Lalu yang bersifat saprofitik. Saprofitik itu pengurek ya. Jadi bakteri ini ada yang bersifat untuk menguraikan terutama bahan-bahan organik. Lalu yang selanjutnya umumnya tidak berkloroplas ya. Tidak berkloroplas, jadi tidak mempunyai warna, tidak mempunyai klorofil gitu ya. Kecuali ada bakterioklorofil atau dikenal dengan istilah bakteri hijau ya. Dan ada bakteriopurpurin atau bakteri ungu. Lalu dia berkembang biak secara vegetatif dan generatif ya, secara kawin maupun tidak kawin. Lalu hidupnya kosmopolit, jadi dapat ditemukan di semua tempat, di tanah, di air, di dalam tubuh manusia, di udara, gitu ya. Jadi semua ada, karena ukurannya kecil sehingga dia bisa hidup di mana-mana. Lalu yang selanjutnya kita belajar tentang morfologi dan sitologi. Morfologi itu bentuk luar ya. Kalau sitologi itu susunan selnya atau susunan tubuhnya. Karena bakteri ini tersusun hanya satu sel, sehingga susunan tubuh sekaligus susunan selnya. Ukurannya tadi sudah saya sampaikan ya, sudah di awal sudah disampaikan, sangat kecil, bentuknya sederhana ya. Itu kalau di beberapa buku rata-rata panjangnya antara 2 sampai 10 mikrometer, diameternya 0,1 sampai 100 mikrometer. Yang paling umum dipelajari biasanya adalah ukuran 0,5 sampai 1,5 kali 2,0 sampai 5,0 mikrometer. Lalu umur bakteri berpengaruh terhadap ukuran bakteri. Jadi kalau semakin tua ya, bakteri itu semakin mengecil ya. Karena nanti akan terjadi lisis. Biasanya bakteri itu ya, dia akan
tumbuh berkembang biak antara 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Lalu untuk ukuran bakteri yang kokus, bentuk kokus ya, itu diameternya 0,5 sampai 2,5 mikrometer. Yang batang atau basil ya 0,2 sampai 2,0 mikrometer. Panjangnya ada yang 1 sampai 15 mikrometer. Ini contoh bakteri yang berbentuk kokus ya. Staphylococcus itu diameternya 0,75 sampai 1,25. Lalu yang basil, contohnya adalah bakteri tifoid. Ini yang menyebabkan penyakit tipus ya. Diameternya 0,5 sampai 1,0 mikrometer dan panjangnya 2 sampai 3 mikrometer. Lalu yang selanjutnya bentuk-bentuk bakteri. Secara umum bakteri itu secara bentuknya dikelompokkan menjadi 3, yaitu batang, basil ya, lalu bulat, kokus, lalu spiral, spirilium atau spiral ya. Untuk yang berbentuk batang, basil ya, ini nanti ada beberapa bentuk dari basil ini ya. Ada monobasil ya. Mono itu berarti hanya berbentuk satu batang tunggal ya, atau satu bakteri tunggal ya. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli, lalu Lactobacillus salmonella ini biasanya monobasil ya. Lalu ada diplobasil, di itu double, 2, jadi bergandengan dua. Contohnya Bacillus melanogenicus, mohon maaf, agak sulit kalimatnya ya. Lalu yang selanjutnya Streptobacil. Ya, bergandengan, jadi memanjang membentuk rantai. Contohnya adalah yang terkenal Bacillus anthrax, ya, penyebab penyakit anthrax. Lalu Azotobacter, ya, Azotobacter itu yang biasa dipakai untuk membuat nata de coco. Ya. Lalu Streptobacillus moniliformis, ini berbentuk basil. Lalu yang selanjutnya yang kokus, ya. Sama yang kokus ada yang berbentuk monobasil ya. Lalu ada yang monokokus ya, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal. Contohnya adalah Neisseria gonorrhoeae, ini yang menyebabkan penyakit GO ya. Lalu Diplococcus berbentuk bola yang bergandengan dua-dua. Contohnya ada Diplococcus pneumonia. Lalu Sarkina, ya. Jadi yang berkelompok 4-4 sehingga mirip kubus yang ini ya, mirip kubus. Lalu Streptococcus, jadi bergandengan membentuk rantai. Contohnya Streptococcus thermophilus atau Streptococcus lactis. Ya. Lalu yang selanjutnya Staphylococcus. Staphylococcus itu berkelompok atau berkoloni yang membentuk kelompok sel yang tidak teratur sehingga bentuknya mirip dengan dompolan buah anggur. Ya. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Lalu Tetracoccus ini mirip dengan Sarkina ya, cuma kalau Sarkina itu tadi mirip kubus ya, kalau Tetracoccus ini mirip bujur sangkar. Ya. Ini yang berbentuk kokus. Lalu yang selanjutnya yang berbentuk spiral atau spirilium. Ada 3 macam bentuk ya, ada spiral, ada vibrio, ada spiroseta ya. Kalau spiral ya, itu bentuknya melengkung seperti spiral. Lalu kalau yang vibrio jadi melengkung ya, setengah lingkaran atau seperti koma lah gitu ya, seperti koma. Kalau spiroseta ya, berbentuk spiral yang membentuk struktur lentur atau fleksibel ya. Ini pengelompokan bakteri atau morfologi bakteri ya. Jadi ada 3, ada basil, ada kokus, ada spirilium atau spiral.
Lalu yang selanjutnya di bakteri itu ya, di bakteri itu nanti ada beberapa organ ya yang biasanya sebagai organ pelengkap dari bakteri. Contohnya adalah flagel ya, lalu pilus, lalu spora ya. Yang ini nanti kita di kelas 11 ya, ini sebagai dasar untuk kita melakukan pewarnaan bakteri ya. Yang pertama flagel pada bakteri ya, flagel pada bakteri. Beberapa jenis bakteri mempunyai flagel yang kecil ya, lalu kaku dan berpilin yang dapat digunakan untuk berpindah tempat dengan gerakan berenang. Jadi fungsinya untuk melakukan perpindahan ya. Ukuran flagel itu sendiri ya berkisar antara 3 sampai 12 nanometer dengan diameter antara 10 sampai 20 nanometer. Akan tetapi tidak semua bakteri ya ini memiliki flagel. Biasanya untuk bakteri-bakteri yang memiliki flagel ini adalah bakteri dengan bentuk basil dan spirilium. Untuk yang Coccus jarang memiliki flagel. Lalu letak flagelnya ya, untuk yang tidak memiliki flagel ya tadi yang bakteri berbentuk Coccus, ya ini disebut dengan istilah atrik ya. Jadi bakteri yang tidak memiliki flagel. Lalu untuk bakteri basil ya dan spirilium itu biasa memiliki flagel dan letaknya nanti berbeda-beda ya. Ada yang hanya di salah satu ujungnya. Ya, ini disebut dengan monotrik. Jadi hanya satu berada pada satu ujungnya. Lalu ada yang memiliki lebih dari satu, tapi pada satu ujungnya. Ini disebut dengan lovotrik. Lalu ada juga yang memiliki di kedua ujungnya. Ya, ini disebut dengan amfitrik. Nah, yang memiliki di seluruh tubuhnya, tadi bisa di ujung, bisa di bagian seluruh tubuhnya, disebut dengan peritrik. Ini flagel. Jadi letak dan fungsi flagel ya. Flagel merupakan benang-benang protoplasmik yang bertitik pangkal di bawah membran sel. Jadi kalau nanti kita belajar tentang sitologi sel, jadi susunan dari sel bakteri itu sendiri nanti akan ada membran dinding sel, ada membran plasma, ya, lalu ada sitoplasma, lalu ada organela termasuk di dalamnya adalah inti sel. Nah, titik pangkalnya itu di bawah membran sitoplasma bukan membran sel ya. Jadi membran sitoplasma, membran sel. Jadi nanti ada membran sitoplasma atau dikenal dengan membran sel, ada membran inti gitu ya, membran inti. Nanti saya perjelas di pembahasan sitoplasma ya. Bentuknya berlekuk, fungsinya untuk bergerak, walaupun pergerakannya tidak seperti gerakan organisme yang lain ya. Untuk bakteri itu gerakannya sangat lambat sekali. Contohnya misalkan Vibrio cholera itu ya, itu dia hanya bergerak dengan kecepatan 20 cm per jam gitu ya. Coba bayangkan 20 cm per jam ini sangat lambat sekali gitu kan. Lalu organela yang selanjutnya adalah pilus rambut ya. Jadi pilus ini tidak berlekuk, lebih halus daripada flagel ya. Jumlahnya banyak, ratusan. Lalu menyebabkan bakteri bisa mengapung, terutama bakteri-bakteri yang berada di dalam air. Diduga berfungsi di dalam proses konjugasi, jadi dipakai untuk proses perkembangbiakan ya, secara konjugasi. Lalu dijumpai pada bakteri gram negatif. Nah, istilah gram negatif, gram positif nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya. Lalu yang selanjutnya susunan sel bakteri. Secara umum ya sel bakteri itu ya sama ya seperti sel-sel yang lain.
Di situ ada dinding sel, ya, ada sitoplasma, lalu ada organela-organela, lalu di luar tadi ada pilus, ada flagel, ya, di dinding selnya itu ya. Secara umum sama ya. Cuma karena dia bersifat prokariot ya, prokariot, jadi inti selnya itu tidak memiliki membran ya. Jadi inti selnya itu tidak memiliki membran. Jadi dia akan menyatu di dalam sitoplasma ya. Lalu akan dibungkus oleh membran sel atau membran sitoplasma dan dinding sel yang kaku. Nah, susunan selnya ya secara umum ya itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama dinding luar, lalu isi sel berupa sitoplasma dan organela lainnya, lalu bahan inti. Nah, ini diistilahkan dengan bahan inti ya, karena kenapa? Untuk organisme prokariot itu kan belum memiliki membran inti atau membran nukleus ya, sehingga belum bisa dikatakan sebagai inti ya. Kalau inti kan dia bisa menjalankan fungsi sendiri inti sel ya. Nah, ini masih tergantung dengan organela atau unsur-unsur lain di lingkungan, sehingga dikenal dengan istilah bahan inti. Baik, kita bahas yang pertama ya, tentang dinding luar. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan karena ini nanti akan keberlanjutan dengan materi yang selanjutnya ya, materi yang selanjutnya. Di dinding luar ya, atau dikenal juga dengan istilah dinding sel, ada lapisan lendir ya. Ada lapisan lendir. Biasanya lapisan lendir ini kalau sudah menyatu menumpuk akan tebal ya, berbentuk tebal. Nah, ini yang dikenal dengan istilah kapsul atau kapsula ya. Ciri dari lapisan lendir ini tidak mudah mengisap warna ya. Lalu terdiri dari unsur-unsur karbohidrat, nitrogen dan fosfat. Dan ini bukan bagian integral. Jadi bukan bagian yang menyatu dengan sel bakteri. Ini terbentuk akibat ya, akibat adanya reaksi dari dinding sel dengan lingkungannya. Biasanya nanti untuk lendir ini ya bervariasi antara satu bakteri dengan bakteri yang lain. Fungsinya adalah untuk melindungi dari kekeringan. Lalu yang kedua dinding selnya, dinding sel dari bakteri. Sangat tipis ya. Jadi biasanya terdiri dari bahan organik, selulosa, hemiselulosa, dan kitin. Jadi fungsinya ya nanti akan memberikan bentuk. Tadi kan ada kokus, ada basil, ada spirilium atau spiral ya. Ini akibat dari dinding sel. Lalu untuk melindungi baik dari kerusakan secara fisik, kimia maupun agensia. Lalu mengatur keluar masuknya zat ya. Jadi bakteri ini kan nanti walaupun dia tidak punya mulut gitu ya, tidak punya anus, tapi dia harus bisa melakukan aktivitas kehidupan, sehingga perlu ada zat-zat yang berasal dari luar ya. Nah, dinding sel inilah yang nanti akan mengatur keluar masuknya zat. Lalu dinding sel ini nanti akan berperan di dalam proses pembelahan sel ya, pembelahan sel. Lalu yang selanjutnya, lapisan yang selanjutnya itu membran sitoplasma atau dikenal dengan istilah membran sel. Atau ada juga yang diistilahkan dengan istilah plasmolema atau lapisan hialin ya. Biasanya ini merupakan pembungkus protoplasma di bawah dari dinding sel.
Nah, tadi saya sampaikan bahwa bakteri itu semakin tua akan semakin mengecil karena dia akan mengalami lisis pada bagian sitoplasmanya. Nah, biasanya ya ketika plasmanya atau isi sel atau sitoplasmanya itu mengalami lisis, ya, akan diikuti oleh menyusutnya membran sitoplasma dan dinding sel. Lalu membran sitoplasma ini terdiri dari protein dan lipid, yang biasanya akan mudah menyesap warna alkalis. Sama seperti dinding sel, jadi nanti dia berperan di dalam pemberahan sel. Yang selanjutnya kita bahas tentang isi sel. Ya. Isi sel sama seperti sel yang lain berupa protoplasma atau sitoplasma atau cairan plasma. Ya. Bentuknya koloid, ya, tidak cair, tidak padat, mengandung karbohidrat, protein, enzim-enzim, belerang, kalsium karbonat, polutin, ya, lalu mudah mengisap warna, terutama warna-warna yang bersifat basah. Lalu yang selanjutnya inti sel, ada 4 pendapat tentang inti sel ini, ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan bakteri itu bersifat prokariot, ya, jadi tidak memiliki membran inti, sehingga dikenal dengan istilah bahan inti, ya. Sehingga ada beberapa pendapat ahli tentang inti sel dari bakteri. Ada yang mengatakan bakteri itu tidak mempunyai inti. Lalu ada yang mengatakan isi sel yang merupakan inti bakteri, itu inti sel bakteri, itu ya. Lalu ada yang mengatakan inti sel tersebar pada protoplasma karena tidak memiliki membran inti. Lalu ada yang mengatakan bakteri mempunyai 1 atau lebih inti. Ya. Kesimpulannya, ya, bakteri yang mempunyai inti, ya, intinya lengkap, ya, inti selnya lengkap mengandung ADN dan ARN. Kalau pada virus kan hanya memiliki salah satu saja. Ya. Ya, mohon maaf tadi kepotong, ya. Jadi gangguan sinyalnya, ya. Jadi tadi ada 4 pendapat tentang inti sel dari bakteri, ya, yang mengatakan tidak memiliki inti, ada yang mengatakan isi sel merupakan inti, dan yang keempat ada inti sel tersebar pada protoplasma, lalu ada yang mengatakan bakteri mempunyai 1 atau lebih inti. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.